Berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang Doi edisi 5 Maret 2022. Dalam beberapa waktu ke depan, Christina akan menemani sahabat Drunska berbincang bersama Dr. Igin Ginting, spesialis ortopedik dan traumatologi, magister kesehatan. Disiarkan langsung di Instagram Live @drunska dari ruang PKRS Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Dan kali ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu ruptur ligamen pada lutut, yang mungkin sudah membuat sahabat Drunska penasaran apa sih ruptur ligamen pada lutut itu. Dan semoga informasi yang akan kita sampaikan hari ini bisa menambah wawasan sahabat Drunska di rumah. Dan mau ngingetin juga buat sahabat Drunska yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini ya. Dan tentunya ada giveaway yang menarik buat sahabat Drunska yang beruntung. Dan langsung saja kita mulai perbincangan kita dengan Dr. Igin Ginting ya. Selamat pagi Dr. Igin Ginting. Pagi juga Mbak Christina. Biasa, gimana kabarnya hari ini dok? Baik, sehat ya kita semua ya. Di pagi ini yang cerah ini, saya mau membawakan sedikit informasi ya tentang ruptur ligamen atau cedera urat atau ligamen pada lutut nih. Jadi pasti banyak orang yang penasaran nih. Biasanya lututnya habis olahraga ya, kesleo ataupun kena tackle ya, tiba-tiba bengkak ya. Nah, kita bahas nih nanti ya, lebih lanjut ya. Mungkin buat sahabat yang suka olahraga sepak bola, basket ini wajib banget buat mantengin informasi ini ya dok ya. Ya, betul sekali. Ya, mungkin masih ada yang belum tahu juga dok, ruptur ligamen pada lutut itu sebenarnya apa ya dok? Jadi cedera lutut itu banyak jenisnya ya. Salah satunya itu yang paling tersering adalah cedera ligamen atau kalau bahasa awamnya itu cedera urat lah orang bilang ya, kesleo ya ataupun apa ya namanya kalau di sini pada bilang owah katanya ya. Olah ya dok? Wah, Oh, iya. katanya lututnya owah tuh ya. Ada yang nggak beres sama Ada yang nggak lututnya beres gitu. pokoknya ya. Jadi kejadian ini seringkali dijumpai dan rata-rata tuh orang bingung nih mau diapain ya, ujung-ujungnya ke sangkal putung tuh biasanya tuh ya kan. Ya. Jadi kalau misalnya kita nggak treat dengan baik ya, nggak proper, bisa mengakibatkan suatu disabilitas. Jadi bisa cedera berkelanjutan, jadi kronis dan akan mengganggu kegiatan ataupun aktivitas sehari-harinya nanti gitu. Oke dok, apa saja sih dok gejala ruptur ligamen pada lutut yang biasanya terjadi dok? Gejalanya itu bisa aja ya dari yang paling ringan mungkin hanya merasakan sedikit nyeri ataupun rasa discomfort namanya ya. Kemudian juga pembengkakan sendi ya, ataupun yang sampai berat itu bisa sampai dia tidak bisa menggerakkan sendinya ataupun paralisis ya, pseudo paralisis ya. Jadi itu adalah gejala-gejala yang umumnya kita temukan pada cedera ligamen atau urat. Ya. Dan itu biasa memang terjadi di lutut saja kah ya dok? Sebenarnya nggak mesti di lutut ya, karena banyak sekali ligamen-ligamen yang berada pada sendi penopang tubuh lainnya, misalnya kayak sendi ankle ya, pergelangan tangan ataupun sendi bahu itu pun bisa terjadi cedera ligamen ya. Oke dok, kalau penyebab terjadinya ruptur ligamen pada lutut itu biasanya apa saja dok yang biasa dokter temui? Paling sering itu kalau cedera lutut itu karena kegiatan sport activity ya. Jadi kegiatan-kegiatan olahraga yang mungkin saja terlalu ekstrim ataupun terlalu berlebihan. Biasanya pergerakan-pergerakan yang seperti landing, mendarat, loncat dari tinggi, kemudian posisinya salah, terjatuh ya. Ataupun gerakan-gerakan yang pivot, memuntir kayak orang pemain sepak bola ya, kemudian pemain basket ya, itu kan aktivitasnya tinggi, loncat, mendarat, sprint, muter ya. Jadi itu yang penyebab tersering ya. Jadi ada yang kontak dan non kontak injury. Jadi kalau yang non kontak yang tadi seperti mendarat yang salah ya, memuntir, ataupun yang langsung kontak injury itu tertabrak, tertackle ya, keseruduk gitu ya, maksudnya bahasa umumnya ya gitu. Kakinya ya dok? Kakinya. Ya. Oke dok,
Kalau misalkan ada atlet sepak bola nih dok mengalami ruptur ligamen pada lutut, apakah bisa ditolong dengan pertolongan pertama lalu melanjutkan pertandingan lagi gitu dok? Ya, jadi ada step-stepnya ya, stepwise-nya dalam treatment cedera pada lutut. Jadi pada pertolongan pertama tetap kita harus prinsipnya RICE namanya ya, rest, ice, compression, dan elevasi ya. Jadi itu untuk menangani cedera akutnya agar tidak terjadi suatu edema ataupun pembengkakan yang lebih berat lagi gitu. Kemudian setelah itu baru kita lakukan evaluasi ulang untuk memastikan ataupun menegakkan diagnosisnya ruptur yang mana nih, cedera yang mana, yang urat yang mana, ligamen yang mana. Itu bisa kita lakukan dengan pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan fisik juga tidak kalah pentingnya justru ya. Jadi dengan stepwise yang baik, maka kita akan mendapatkan suatu diagnosis dan kita bisa treat dengan proper suatu cedera ligamen. Oke dok. Nanti ini banyak juga nih, saya bisa kasih sedikit informasi di slide-nya ya. Boleh dok. Mau juga yang ini dulu mungkin dok? Boleh ya. Jadi sebagai pendahuluan, cedera ligamen pada lutut ini seringkali kita jumpai ya, terutama pada usia-usia produktif ataupun usia-usia dewasa muda yang seringkali melakukan kegiatan aktivitas olahraga ataupun sport injury ya. Jadi di United States saja nih, kira-kira 1 di antara 3.500 populasi itu mengalami cedera ligamen lutut. Nah, dan biasanya sebagian besar itu cedera ACL ya, anterior cruciate ligament. Ini merupakan salah satu ligamen penopang lutut utama ya dari keempat ligamen. Ya, jadi ada ACL, PCL, LCL dan juga MCL ya. Jadi kontaknya biasanya mekanismenya cederanya itu bisa itu meliputi yang non kontak ataupun kontak injury. Yang kontak itu seperti tertabrak langsung ya, terseruduk, terpelintir ya, ataupun yang non kontak yang tadi kalau pada pemain basket dia mendaratnya salah ya, ataupun pada pemain bola dia muter dia, sprinting, muter, pivot jadinya gitu ya. Biasanya pada atlet ski, pemain bola, pemain basket ya. Dan cedera ini kalau kita tidak treat dengan baik, maka bisa berakibat fatal ataupun dapat menyebabkan suatu disabilitas dan memerlukan suatu tindakan operasi ya. Jadi sebagai ini kan terlihat ya. Kita kembali lagi nih pada anatomi dari lutut ya. Anatomi lutut itu berfungsi atau memiliki karakteristik sebagai sendi engsel ya. Ini memiliki fungsi untuk pergerakan fleksi dan juga ekstensi, menekuk dan lurus ya, dan sedikit derajat untuk rotasi, jadi memutar ke dalam dan juga keluar, medial dan lateral rotasi, mungkin sekitar 3-5 derajat ya. Sendi ini terbentuk oleh tulang patella atau tulang tempurung, tulang paha dan juga tulang tibia, kaki ya. Nah, kita lihat nih, jadi primary ligaments dalam lutut itu, jadi struktur-struktur ligamen yang utama di lutut itu ada 4 ya. Ada ACL, PCL, LCL dan MCL. Kita bisa lihat nih di animasinya ya, di mana ACL ini sebagai anterior cruciate ligament itu yang menahan pergerakan tibia ke anterior terhadap femur. Jadi dia yang menahan nih slidingnya. Kalau yang PCL, posterior cruciate ligament, dia yang menahan restrain pergerakan ke posterior ataupun ke belakang dari tibia terhadap femur. Dan kesemuanya ini akan membentuk suatu struktur penahan penyokong lutut sehingga lutut menjadi stabil ya. MCL, medial collateral ligament ataupun LCL itu yang menahan valgus ataupun varus ya. Kemudian dan juga ada 2 bantalan ya, meniskus namanya ya, 2 oval fibrocartilage sebagai berfungsi untuk penahan
shock absorber, dan juga mengurangi friksi pada pergerakan lutut seperti sliding dan glidingnya. Jadi ini penting sekali nih, kalau bantalan lututnya ada cedera ligamen dan bisa juga mengalami cedera bantalan sendi lutut, maka long termnya ataupun jangka panjangnya bisa terjadi suatu early degenerative proses pada lututnya, akhirnya menjadi osteoarthritis ya. Gitu. Nah ini pergerakan lutut ya, movement pada knee joint itu range-nya dari hiperekstensi menjadi sampai dengan kira-kira 140 derajat fleksi. Nah kalau misalnya ada suatu gangguan ataupun suatu patologi seperti tidak bisa dia mengekstensikan secara aktif ataupun menahan ekstensi secara pasif, itu bisa saja ada suatu gangguan pada quadriceps ataupun patellar tendonnya ya. Oke dok, terima kasih dok. Lalu ini sudah banyak dok sahabat Drunska yang sudah bergabung bersama kita dok. Kayaknya udah banyak yang penasaran nih ya. Iya betul, udah banyak banget yang penasaran ini dok pertanyaannya dok. Saya bacakan satu persatu ya dok ya. Ya boleh. Ini dari @Rizka Martavia, dok bagaimana pencegahan agar tidak terjadi ruptur ligamen pada lutut dok. Jadi kalau misalkan tadi ada yang apa namanya jatuhnya posisinya tidak baik gitu ya dok yang menyebabkan ruptur, itu ada pencegahan tersendiri nggak dok? Iya, jadi pencegahan lebih baik daripada pengobatan tentu saja. Untuk sahabat-sahabat Drunska, jadi kalau kita untuk menghindari suatu cedera ligamen, maka perlu kita persiapkan dulu tubuh kita. Misalnya kalau untuk melakukan suatu sport activity, ya jelas harus warming up dulu dong. Harus ya. pemanasan dulu ya dok ya. Nah saya pesan kalau untuk warming up itu sebaiknya memang yang aktif stretching ya. Jadi kan biasanya kalau kita mau olahraga kita lakukan pemanasan yang pasif stretching. Namun ini baiknya yang active stretching, itu yang merepresentasikan suatu aktivitas olahraga itu sendiri ya. Setelah itu jangan lupa usahakan kita selalu berada posisi dalam aerobic condition ya. Jadi kalau misalnya kita udah masuk ke fase anaerob, itu seringkali jadi muscle fatigue ya. Ototnya lemah, lelah, kemudian kemungkinan untuk cedera itu sangat-sangat tinggi gitu. Mungkin ada sahabat Drunska yang nggak begitu paham dok itu kata-katanya aero apa tadi dok? Jadi kalau kemampuan otot itu kan untuk kontraksi ya, itu ada aerob yang menggunakan oksigen ya. Jadi pada saat ambang batas kita sudah tidak bisa mencukupi lagi, maka dia akan membongkar glikogen itu menjadi fasenya yang anaerob. Nah disitulah yang artinya gampang sekali ya, lelahan ya. Kalau gampangnya mudahnya bisa kita rasakan ya. Kayak kita udah olahraga tiba-tiba ototnya udah mulai terasa kayak kaku-kaku ataupun kram, sakit. Nah itu sudah tanda-tanda tuh mulai masuk ke fase anaerob ya. Jadi selain kita harus persiapkan dan jangan lupa kita harus lakukan selalu strengthening exercise ya. Menguatkan otot-otot terutama pada cedera lututnya, otot-otot quadriceps ya, otot paha depan ya, ataupun paha belakang ya, hamstringnya itu harus kita latih terus ya. Dan otomatis kalau kegiatan olahraga yang ekstrim ya, artinya yang landing kemudian pivot, ya sebaiknya kalau ada alternatif solusi yang olahraga yang lain ya dicari yang aman seperti berenang, bersepeda ya, ataupun yang paling aman lagi main catur ya gitu. Stres aja ya dok ya paling. Betul, paling kepalanya itu yang mikir ya. Mikir. Kalau renang paling nggak keringetan ya dok ya. Gimana? Di Umbul Manten kayaknya ya. Iya. Mungkin di Klaten. Di Klaten itu. Oke dok, pertanyaan selanjutnya ini dok. Kalau dari @winnie.uns, dokter kalau skoliosis untuk terapi apa perlu konsul dok? Lalu bisakah anak menggunakan korset dari fiber dok?
Ini lebih ke prakteknya ya dok ya. Ya, Dokter Winnie ya yang bertanya ini untuk skoliosis. Jadi untuk skoli nih, agak banting setir dari ligamen lutut ke skoli, boleh kita jawab ya. Terapi konsul ke siapa? Ya, jelas saja kalau untuk skoliosis itu adalah suatu bidang sub dari spine di ortopedi ya, bedah tulang, bagian tulang belakang. Nah, skoli ini bisakah menggunakan korset? Nah, harus kita evaluasi dulu ya, Dokter Winnie, bagaimana derajat dari skolinya ini ya. Ya, secara garis besar antara borderline ya, 0 sampai 40, 50 ke atas ya. Jadi kalau misalnya masih di bawah 50 derajat itu masih bisa konservatif treatment. Ya, dengan cara bracing ya, physical therapy ya, kemudian anaknya disuruh aktif renang, olahraga supaya menambah fleksibilitas dari curve-nya, derajatnya. Namun kalau misalnya derajatnya sudah besar, artinya di atas 50 ya, itu memang indikasi untuk tindakan operatif ataupun koreksi dari skolinya itu sendiri. Nah, untuk pemakaian brace pada skoli ini banyak ya, banyak jenis-jenis brace-nya. Ada yang pakai fiber, ada yang pakai velcro ya atau pakai strapping. Ini banyak sekali jenisnya dan itu memiliki pros dan cons-nya, keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Mungkin kalau yang fiber itu lebih rigid ya, tapi kurang nyaman. Artinya biasanya pasiennya tuh merasa kayak tertahan, terbelenggu ya. Ataupun dia lecet-lecet ya karena kan keras, iritasi ya. Namun juga ada yang dengan bahan yang fleksibel ya, seperti korset, kayak dia pemakai baju sendiri ya, kemudian dilengkapi dengan velcro dan strap-strap sendiri sehingga bisa kita adjust makin lama curve-nya ya, kemudian apex-nya itu bisa kita kencangkan sehingga otomatis akan terkoreksi secara perlahan-lahan ya. Boleh nyebut merek nggak nih? Apa nih, Depannya S pokoknya ya, depannya S, belakangnya core. Nah, itu adalah yang tipe brace yang fleksibel, jadi pasiennya nyaman dan seperti tidak memakai brace justru dia bisa pakai baju biasa ya. Ini untuk kasus skoliosis ya dok? Ini ya? untuk skoli ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya dok, terima kasih. Ini Dokter Winnie ya dok ya? Dokter Winnie, terima kasih pertanyaannya. Kemudian pertanyaan dari Etriska Martavia, kembali ke pengobatan ligamen dok. Pengobatan ligamen ini apa harus dioperasi dan bagaimana jika tidak dioperasi dok? Apakah bisa sembuh sendiri? Misalkan saat atlet kena cedera, apakah itu bisa sembuh sendiri dengan pertolongan pertama atau bagaimana dok? Baik ya, sahabat Drunska Rizka. Ya, ini dia ya. Pertanyaannya bagus nih. Pasti langsung dengar kalau operasi lutut atau cedera ligamen langsung shock nih orang-orang ya. Ini ada saya algoritma ya, bisa saya tampilkan di sini. Treatment algoritma pada cedera lutut ya. Jadi bisa kita lihat nih ya. Jadi kalau misalnya ada contohnya ACL injury, cedera cruciate ligament yang anterior ya. Nah, hampir sebagian besar kita lihat nih, setelah kita lakukan pemeriksaan MRI ya, kemudian juga kita evaluasi secara klinis, kalau itu grade-nya 1 bahkan sampai grade 3 pun, itu misalnya parsial dengan grade-nya A ya, jadi ada firm endpoint-nya itu firm, itu masih bisa kita pertimbangkan untuk konservatif ataupun tidak operasi ya. Jadi dengan terapi seperti itu dok? Betul, jadi dengan cara protective weight bearing ya, ataupun pembatasan gerak dulu ya, kemudian bisa kita pemakaian brace, kita istirahatkan ya, sambil kita evaluasi ulang gitu. Jadi nggak mesti nih harus langsung dioperasi ya.
itu tergantung juga pada tingkat aktivitas dari pasien itu sendiri. Ya, berbeda ya, artinya kalau misalnya pasiennya itu seorang atlet ya. Atlet ini kan harus performance-nya tinggi sekali dibanding kalau kita nih ya yang sering duduk di meja, yang suka mager. mager ya kan, mager melingkar ya kan. Nah, itu kan beda ya aktivitasnya. Mungkin kita tidak memerlukan performance yang sangat tinggi, prima, seperti seorang atlet ya. Yang penting kalau kita apa nih, Mbak Christina nih? Yang penting kita tetap aktivitas fisik rutin Aktivitas ya dok fisik ya. ya, sama jempol mungkin ya kita ya. Sama jempol Jempol main, nih, main game atau main ini nih, medsos ya. Oke, jadi bisa ya dok ya sebenarnya ya dok, tergantung dengan kondisinya juga ya dok ya. Ya, betul sekali. Ini juga seperti yang treatment algoritma pada PCL ya. Kita bisa lihat nih, isolated PCL saja bahkan sampai dengan grade yang 3 ataupun yang translasinya lebih dari 10 mm itu masih bisa kita lakukan konservatif ya. Dengan cara bracing full ekstensi ya. Nah, yang mana yang perlu dilakukan suatu tindakan operasi itu biasanya prinsipnya adalah multiple ligamentous injury. Jadi dia tidak single ataupun isolated, dia ada yang lainnya. Misalnya ada MCL-nya, ada LCL-nya, itu baru kita treat ya, kita attack. Karena kalau tidak di attack itu kan akan terjadi suatu instabilitas pada lututnya. Oke dok, kalau berarti tetap ikut dengan diagnosisnya ya dok ya, dilihat dari kondisinya juga ya dok ya, apakah itu masuk ke grade 1, 2 atau 3 atau combine gitu ya dok? Combine injury ya, multiple ligamentous injury. Kalau apakah ruptur ligamen itu bisa disembuhkan dengan fisioterapi dok? Ya, tentu saja ya, ini merupakan suatu modalitas non-operatif dalam treatment algoritmnya. Jadi dengan limited exercise dulu ya, kita batasi dulu, kita istirahatkan pasiennya. Kemudian sampai dia simptomatis dulu, simptomatisnya berkurang, artinya nyerinya, pembengkakannya berkurang ya. Itu biasanya antara 3 minggu sampai 6 minggu ya, baru mulai kita lakukan suatu progresif fisioterapi ya. Dengan cara apa? Dengan cara strengthening exercise ya, bisa quadricep exercise ya, kemudian atau hamstringnya, kemudian hip abductionnya, hip adductor dan abductionnya juga gitu. Oke dok, terima kasih. Terima kasih juga untuk Kak Rizka Martavia untuk pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari W_Srahmi94. Dok, apakah meminum obat pereda nyeri lutut itu aman dikonsumsi jangka panjang? Dan saat cedera lutut saat berolahraga, apakah boleh urut atau langsung ke dokter dok? Nah ini dok. Ini paham sangkal putung nih ya, bener nih ya. Tapi masih banyak juga dok yang setuju iya, juga betul sekali tuh. Memang kepopuleran sangkal putung itu melebihi dokter bedah tulang dan spesialis lainnya. Ya, jadi bolehkah kita mengkonsumsi suatu obat pereda nyeri ya secara lama, jangka waktu lama? Ya tentu saja tidak ya, itu tidak baik untuk fungsi-fungsi organ tubuh seperti ginjal ya dan juga lambung, karena bisa mengakibatkan suatu iritasi nih, misalnya asam lambung ya, kemudian ada ulkus gaster ya, kemudian juga kalau misalnya pasien-pasien yang memiliki suatu masalah ataupun underlying disease seperti diabetes itu kan akan memperberat suatu fungsi ginjalnya. Nah, oleh karena itu harus dicari nih penyebabnya ya, lututnya nyeri berkepanjangan tuh karena apa ya, bisa itu karena cedera lutut, cedera bantalan lutut ya, itu bisa kita evaluasi, bisa dengan pemeriksaan penunjang seperti yang paling non invasif USG ya, kemudian MRI, nanti akan terlihat secara jelas tuh di mana patologinya dan itu yang perlu kita treat ya. Kemudian
Jangka waktu. saat cedera lutut saat berolahraga, apakah itu langsung boleh diurut? Apakah apa pertolongan pertamanya atau bisa langsung ke dokter seperti itu, Dok? Ya ini klasik banget ya, kayaknya pertanyaannya tuh udah sering tapi ditanyakan terus-terusan aja. Jadi boleh nggak diurut nih? Ya prinsipnya pada cedera akut ya memanipulasi suatu jaringan yang sedang bengkak, inflamasi itu tidak boleh. Ya, selain akan menambah cedera yang lebih berat lagi dan akan menambah pembengkakan atau swellingnya. Nah, untuk penanganan pertama pada cedera ligamen akut itu yang tadi saya bilang dengan cara RICE nih ya. Ya, Dok ya. Jadi jointnya kita istirahatkan, kita kompres dengan es ya, dengan dingin, dan ini akan mengurangi pembengkakannya ya, apalagi dilakukan pada 2 kali 24 jam pertama ya. Kemudian bisa kita lakukan pembebatan, compression, nggak usah terlalu kencang dibebatnya, ya cukup dengan penekanan sedikit dan kita elevasi saja ya, sambil kita istirahatkan, imobilisasi. Oke, Dok. Baik, Dok. Terima kasih atas pertanyaan juga @b_rahmi94. Kemudian pertanyaan selanjutnya @Rizka Martavia kembali. Siapa yang sering terkena ligamen terkena ruptur lutut itu tadi, Dok? Laki-laki atau perempuan, atau apakah setelah melakukan perawatan harus terapi? Itu tadi kita sudah jawab ya, Dok ya? Ya. Dari siapa nih? Dari Rizka Martavia. Ya, sahabat Drunska Siska ya. Rizka. Yang paling sering kena itu cewek apa cowok? Maunya yang mana? Nah, tergantung juga ya. Tapi pada literatur ya, itu memang wanita. Perempuan itu lebih besar resikonya terkena cedera ACL ya, rupture. Kenapa? Jadi perbandingannya itu 4:1 ya. Jadi secara anatomis wanita ini memiliki bandel ACL yang lebih kecil dibanding laki-laki ya. Kemudian posisi secara anatomical dari knee joint wanita itu perempuan berbeda sedikit dengan laki-laki karena lebih valgus ya. Itu dasar-dasar dari teoritisnya. Dan juga kalau misalnya setelah melakukan perawatan harus terapi ya, Dok, atau gimana, Dok? Betul ya. Jadi setelah perawatan ataupun treatment ya, baik itu pun yang non operatif ataupun yang kita lakukan surgery, pasti itu akan dilakukan protokol after treatment, yaitu rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi-fungsi dari lututnya itu sendiri, mengembalikan kekuatan ototnya, muscle-nya ya, menambah dari ROM-nya, range of movement-nya ya, sambil namanya itu membuat ligamen yang cedera itu remodeling lagi, kembali ke bentuk yang sempurna ya, walaupun tidak sempurna, mendekati. Tidak bisa kembali pulih seperti semula gitu ya, Dok? Jadi kalau saat ini memang ada teknik-teknik rekonstruksi ACL ya, yang akan mengembalikan, merestorasi kinematik ACL itu seperti normalnya, seperti sedia kalanya ya. Bisa itu ada prosedur namanya BEAR ya. BEAR itu Bridge Enhanced ACL Reconstruction. Jadi urat yang putus itu pun kita bikin scaffold, artinya kerangka supaya dia bisa remodeling sempurna lagi seperti awal. Ya, mungkin di Indonesia ini belum populer, tapi pasti akan bisa kita kerjakan di Drunska ini. Ya. Oke, siap, Dok. Apakah itu buat ACL aja atau PCL juga bisa, Dok, itu? Ya, prinsipnya itu bisa digunakan untuk ligamen intraartikular ya. Jadi bisa juga ya. Oke, Dok. Oke, Dok. Pertanyaan selanjutnya, Dok, apakah ligamen bisa disebabkan oleh faktor genetik juga, Dok? Bisa saja ya. Jadi ada beberapa
Jadi ligamen ini kan konsis ya, terdiri dari tipe kolagen 1 dan 2 ya. Jadi ada beberapa penyakit di ortopedi itu yang mengenai defek pada pembentukan sintesis kolagen. Ya, jadi seperti adanya laxity ya, sindrom-sindrom laxity, joint laxity itu akan mempengaruhi ya kekuatan dari ligamen dan juga cedera, akan mengakibatkan cedera mudah ya, terjadi cedera ligamen. Jadi mempermudah seseorang untuk terkena cedera karena faktor genetiknya Faktor itu ya, Dok genetik, ya. ya. Oke, Dok. Lalu pertanyaan selanjutnya ini sudah banyak juga, Dok, pertanyaan Jadi ini yang masuk. mungkin yang nanya ini masih single kali ya. Jadi dia sampai mendalam nih, nanya nih, calonnya nih genetiknya bagus nggak nih? Ya. Iya. Betul tuh, karena akan mengakibatkan suatu disabilitas ya, jangka waktu panjang. Untuk taunya apa namanya, deteksi dininya seperti apakah ada, Dok, seperti itu, Dok? Ya, pemeriksaan genom ya ataupun genetika memang saat ini banyak dikembangkan ya, apalagi di luar negeri, di negara maju. Namun untuk deteksi pada cedera-cedera ligamen ini mungkin belum terlalu populer ya, tidak seperti deteksi pada penyakit kanker ya, itu mungkin yang lebih fokus pada saat ini ya. Jadi bisa saja nanti ke depannya mungkin ada screening nih sebelum menikah atau apa, deteksi genetika cedera ligamen ya, bisa saja ya. Tapi Atau saat ini belum ke arah populer, ke arah sana. Atau Ya. untuk calon atlet gitu, Dok. Kalau mau jadi atlet gitu harus screening itu dulu gitu. Ya, mungkin Ada saja Dok? ya. Oke, Dok. Lalu pertanyaan selanjutnya dari @mami.3kids. Nah, ibu dari 3 anak ini, Dok, sepertinya. Dok, apa saja do and don'ts ketika mengalami cedera ACL, Dok? Lalu apa saja gejala cedera ACL yang harus diwaspadai saat mengalami cedera? Do and don'ts-nya dan gejala ACL awal yang harus diwaspadai itu seperti apa? Nah, jadi do and don'ts ya, apa yang bisa kita lakukan dan jangan kita lakukan pada cedera ligamen ataupun urat lutut. Nah, biasanya pada cedera ligamen urat lutut itu, misalnya nih anaknya setelah olahraga ya, tiba-tiba dia pulang mengeluhkan lututnya sakit, bengkak. Nah, biasanya pasien ini akan, kalau kita anamnesa, kita tanyakan tuh akan bilang, oh rasanya tuh ada sesuatu yang berbunyi, pop gitu ya, ataupun kluk gitu di lututnya pada saat dia mengalami cedera. Setelah saat itu pasiennya itu nyeri ya, kesakitan hebat dan susah menggerakkan sendinya. Nah, itu perlu kita waspadai itu, adanya suatu cedera ligamen, terutama yang intraartikular, yang ACL ataupun PCL tadi ya. Nah, setelah itu jangan, yang tidak boleh dilakukan itu seperti ya dipijat-pijat ya, ataupun kalau saya sering tanyakan nih pasien tuh ditarik lagi sama apa namanya, sangkal putungnya ya. Dah, bisa saja itu yang awalnya cedera ligamennya itu sifatnya parsial ataupun sebagian, malah dimanipulasi jadi total rupture ataupun complete rupture, jadi lebih berat nantinya ya kan. Nah, itu jangan dilakukan. Kembali lagi, rest, ice ya, compression, elevasi, dan diistirahatkan dulu ya. Gitu ya, Mami 3kids nih. Mami 3kids. Pertanyaan dari Mami 3kids juga, kapan sebaiknya cedera ACL diperiksakan, Dok? Jadi kayak red flags ACL. Jadi ini cedera yang ini waktunya untuk diperiksakan ke dokter, seperti itu. Apakah ada momentum-momentum tertentu gitu, Dok? Ya. Jadi setelah mengalami suatu cedera ligamen, pasti kondisi lututnya ini bengkak dan sakit sekali ya, seperti bahasa ininya angry, marah dia, angry knee ya.
nyeri, bengkak. Nah, bisa pada saat ini, fase ini kita berikan dulu obat-obat untuk mengurangi pembengkakannya, mengurangi nyerinya ya. Mungkin sekitar 1-2 minggu ya. Kalau misalnya sudah resolve, sudah berkurang nyerinya, maka kita periksakan ya. Dengan cara ini kita akan lebih mudah mengevaluasi tentang kestabilan dari lututnya. Jadi pada saat akut pun sebenarnya bisa ya dengan pemeriksaan fisik yang bagus, namun mungkin hasilnya itu kalau misalnya pasiennya kesakitan sekali kita kurang objektif jadinya ya. Jadi sudah pembengkakannya berkurang, nyerinya berkurang, bisa kita evaluasi ulang ya. Dan dengan pemeriksaan fisik yang baik ditambah dengan penunjang, maka akan terjadi suatu korelasi, significance correlance antara temuan klinis dan juga pemeriksaan penunjang untuk menegakkan suatu diagnosis cedera lututnya. Ligamen apa nih yang kena ya? Gitu. Oke dok, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya banyak banget dok. Pertanyaannya dok, udah banyak yang penasaran ini dok sebenarnya dok. Ini Momitrikis udah 3 kali nanya nih ya kayaknya. Iya. Ya. Satu kali lagi kita kasih piring deh ya. Oke, ini ada pertanyaan dari indah.p.nst18. Dok, kalau lutut sering kram itu karena apa? Apakah boleh mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi dengan dokter? Nah, gimana nih, dok? Apakah ini juga masuk kalau kram seperti itu apakah masuk dalam ruptur juga dok? Betul. Kramnya ini mungkin bisa lebih spesifik dijelaskan ya. Kramnya itu bagian mana? Otot yang bagian paha, paha depan, paha belakang, ataupun betis ya, ataupun di dalam lututnya itu sendiri nyeri ya. Jadi kram itu bisa suatu sign ataupun tanda-tanda minor sign ya. Ada suatu yang tidak beres nih ya, bisa itu dari ototnya ataupun dari bantalan sendinya ataupun dari tulang rawannya, dari ligamennya ya. Dari mana nih? Contohnya saya kasih gambaran deh. Kalau misalnya pasiennya pernah mengalami suatu cedera, baik itu misalnya kecelakaan ataupun cedera olahraga ya, mungkin pada waktu itu dirasakan cedera biasa deh gitu ya, lututnya bengkak, kemudian diobatin sembuh, kemudian 3 bulan 6 bulan berikutnya baru tuh ngerasain adanya kakinya kram, lututnya kram, nyeri. Nah, bisa saja itu merupakan ada cedera dari bantalan sendinya ataupun ligamen dalam lututnya, sehingga itu bisa menyebabkan suatu yang tadi saya bilang early degenerative process ya, adanya defisiensi namanya ataupun insufisiensi dari ligamen sehingga kestabilan lutut itu berkurang ya. Jadi struktur penyokong lutut itu mengalami kelemahan atau gangguan dan otomatis ototnya akan bekerja lebih berat sehingga akan terjadi namanya kram ataupun spasm ya. Baik, terima kasih dok untuk penjelasannya. Terima kasih juga untuk Ibu Indah untuk pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya menyambung tadi dok, kalau ligamen pasca traumatiknya itu ya dok ya, itu apakah bisa diderita oleh lansia dan anak-anak juga dok? Seperti itu. Karena kan untuk nyeri lutut, ini ada pertanyaan dok dari Mai Ginting. Selamat pagi dok, salam sehat. Mau tanya untuk wanita usia lanjut yang sering mengeluh nyeri di lututnya itu bagaimana dok? Seperti itu. Ini Mai Ginting dok. Iya, ini namanya inspirasi dari dokter. Sama kayak nama saya ya, Ginting juga ya. Oh. Iya. Ya, untuk Imi Ginting ya. Wanita usia lanjut mengeluhkan nyeri lututnya itu bagaimana dok? Nah, memang ada perbedaan ya antara insidensi dari penyakit di populasi dewasa muda dan juga populasi geriatri ataupun orang tua. Biasanya kalau yang usia tua itu geriatri itu suatu degeneratif ya,
degenerasi osteoartritis. Ya, nyerinya itu karena awamnya itu pengapuran sendi ya, osteoartritis. Nah, memang harus kita lihat seberapa berat derajat dari osteoartritisnya ini. Kalau yang mild ya, masih derajat ringan ya, kemudian cartilage-nya, strukturnya masih baik ya, relatif tidak berat, itu bisa kita lakukan non operatif, konservatif dengan cara ya NSAID, kemudian physical therapy, kemudian modified lifestyle-nya, aktivitas hidupnya itu, kegiatannya kita rubah ya. Bisa itu penurunan berat badan ya, kemudian strengthening exercise-nya juga gitu. Kalau untuk memang yang tidak bisa sampai derajatnya berat, osteoartritisnya mengganggu sekali, sudah terjadi deformitas, maka memang idealnya dilakukan suatu joint replacement ya. Oke, Dok. Untuk yang geriatri ya, Dok ya. Betul. Kalau untuk pasien yang anak, Dok, apakah ada treatment terkhusus gitu, Dok? Kalau pasien yang mengalami adanya ruptur ligamen seperti itu, Dok. Ya, sering nih kalau anak-anak memang sukanya kan bermain ya, bermain yang nggak karuan biasanya ya, nggak ada remnya, main bola terus main basket terus. Nah, bisa saja terjadi suatu cedera ligamen pada anak-anak, dan ini treatmentnya itu berbeda sekali ya dengan dewasa, karena pada usia-usia anak-anak ini masih terdapat suatu physial plate ya, epiphysis namanya, artinya lempeng pertumbuhan tulang, di mana dia masih growing, masih tumbuh. Nah, teknik dari operasinya pun itu berbeda, jadi kita harus preserve ataupun tidak mengganggu lempeng pertumbuhannya ini ya. Jadi kalau misalnya terganggu, itu bisa menyebabkan suatu pertumbuhan abnormal dari tulangnya, itu membengkok lah ya, miring lah. Nah, jadi berbeda dengan dewasa. Oke, Dok. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Dr. Winnie.UNS, derajatnya 54, Dok. Kalau yang terapi tanpa OP saya bisa konsul kemana, Dok? Tentang skoliosis tadi ya, Dok ya? Yang tadi ya. Bentar saya scroll dulu. Ya, skoliosis untuk terapi. Tadi kan derajatnya 54 itu, Dok. Ini Drunska Rizka ya? Benar, pertanyaan dari Rizka. Dr. Winnie. Oh, Dr. Winnie. Dr. Winnie, jangan ragu lagi ya. Ini seperti retoris nih ya. Nanya konsul kemana? Ya jelas saja ya, harus ke ortopedi bagian spine ya, di Drunska. Iya, di Drunska ada itu. Jadi kita memang di Drunska ini memiliki dokter-dokter yang ahli ya dan kompeten untuk menangani skoliosis, dan untuk derajatnya terakhir itu sampai ada yang 120 loh Mbak Kristina ya, dikoreksi di sini ya. Jadi apalagi yang berapa nih, 50 ya? Ya artinya 54 di sini masih borderline ya, bisa masih borderline. Kita bisa lihat dulu nih Dr. Winnie. Jadi curve-nya itu bagaimana? Apakah itu rigid ataupun masih fleksibel? Nah, kita evaluasi bisa dengan cara bending X-ray ya, skoliosis seri. Nanti kita bisa lihat itu adalah curve-nya itu structural ataupun non-structural. Jadi kalau yang non-structural itu dia masih fleksibel nih. Jadi belum tentu Dr. Winnie 54 derajat ini bisa dia di bending ternyata jadi 20 ataupun 30. Wah, ini kan artinya masih fleksibel ya, masih memungkinkan kita treat secara konservatif. Ya. Jangan ragu lagi Dr. Winnie. Segera berapa Mbak? 634 643 139. Nah, itu dia pendaftaran ya. Pendaftaran rawat jalan. Nanti disambung ke bagian pendaftaran rawat jalan di 0271 643 139. Langsung poli ortopedi ya, Dr. Winnie. Iya, siap. Oke, terima kasih Dr. Winnie untuk pertanyaannya dan Dr. I.
izin untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dok, dari @iswt_eh. Biasanya orang yang mengeluhkan sakit lutut itu segera mengoleskan krim pegal dok dan lain-lain, dan obat nyeri dan lain-lain. Padahal bisa saja ada kelainan pada lutut tersebut. Apakah hal tersebut bisa dibenarkan dok? Mencari pembenaran ini dok. Jadi apa nih? Kalau Param kocok nih, ataupun apa nih mereknya nih? Caplang. Nah, balsam tiger. balsem pegal, balsem lutut dok. Nah, nyeri pada lutut itu bukan hanya terjadi pada cedera ligamen, ya. Ada beberapa kondisi arthritis, ya, metabolik yang bisa menyebabkan nyeri lutut. Misalnya pada gout arthritis, ya, asam urat itu loh, ya, asam urat, ya, ataupun kelainan-kelainan pada pembekuan darah, hemofili, ya. Itu bisa menyebabkan suatu spontaneous hematrosis, ya, atau pembengkakan pada lutut, ya. Nah, jangan salah-salah mengoleskan. Nanti dioles malah tambah sakit, Bisa juga ya, Dok, ya? bisa. Nah, memang kalau untuk mengoleskan salep, ya, tujuannya itu mengurangi nyeri, ya, kemudian memperlancar sirkulasi lokal, ya, relaksasi dari ototnya. Itu boleh dilakukan pada kondisi lutut yang sudah tahu nih penyebabnya apa, ya. Jadi jangan asal mengoles nih, ya. Itu pesan saya. Oke dok, terima kasih dok. Pertanyaan dari @iswt_eh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, saya punya anak 3 tahun sering jatuh nih dok, dan berjalan atau berlari itu sering jatuh. Apakah perlu pemeriksaan lebih lanjut pada kaki anak saya dok? Seperti itu dok. Mungkin seperti tadi yang kita bahas sebelumnya ya dok, mungkin karena genetik atau karena kan sering jatuh dan saat bermain gitu, saat berjalan sering jatuh. Apakah perlu pemeriksaan lebih lanjut terhadap? Ini pertanyaan yang langsung dapat dijawab, ya. Untuk memeriksakannya langsung ke Drunska Poliortopedi, ya Bu. Untuk diagnosis lebih lanjut ya dok ya. Ada memang anak-anak yang kecenderungan jatuh, ya, tripping, dia lari sedikit ataupun lagi jalan, kok dia tiba-tiba jatuh sendiri, ya. Bisa itu disebabkan oleh suatu kelainan, ya, kelainan pada rotasional tulang-tulangnya itu. Jadi perlu kita periksa nih, evaluasi langsung ke pasiennya, ataupun itu bisa disebabkan suatu kelemahan dari otot-ototnya, ya. Ada beberapa penyakit yang menyebabkan ototnya itu kurang kuat, ya, kurang kuat, ataupun kelenturan yang berlebihan. Nih, semalam saya baru dapat pasien juga sama. Ternyata dia memiliki anak 3,5 tahun nih, mirip-mirip sama ibunya, ya. Ternyata dia kalau ditanya anamnesa sering jatuh, jadi sering patah tulang tuh, Mbak. Padahal masih usia dini sekali, ya. Dia sedikit-sedikit jatuh, terbentur, patah. Nah, begitu saya periksa ternyata dia memiliki suatu laxity, generalized laxity. Jadi kayak pemain sirkus nih. Tangannya, jarinya bisa dibengkokin, ya, ditekuknya sampai maksimal gitu, ya, lututnya, sendi sikunya gitu. Jadi bukannya menakuti, tapi alangkah baiknya langsung aja diperiksakan ke dokter ortopedinya, ya. Untuk diagnosis dan mungkin jika butuh terapi, nanti terapi lebih lanjut seperti itu ya dok ya. Betul, ya. Kemudian pertanyaan terakhir ini mungkin dok, berapa lama proses penyembuhan ruptur ligamen pada lutut dok biasanya dok? Ya, konsensus untuk kembali ke sport activity ke level yang sama itu memang bervariasi. Namun secara garis besar itu kembali sekitar 6-9 bulan setelah dilakukannya operatif ataupun konservatif, ya. Dia boleh melakukan kegiatan kembali ke aktivitas semula. Dan itu banyak faktor yang mendukung seperti itu. Seperti, ya,
proses rehabnya bagaimana, kemudian compliance pasiennya bagaimana, dan itu harus dievaluasi secara bertahap. Kita harus nilai nih, ototnya sudah capable belum, udah sanggup belum nih ya, dan itu kan harus dilatihnya bertahap. Jadi case by case, nggak bisa semua orang kita pukul rata. Jadi tergantung diagnosis dulu ya dok ya, apakah ini bisa pertolongan pertama atau perlu terapi atau seperti apa gitu ya dok ya? Iya, 100 buat Mbak Kristina. Ya, Mbak Kristina udah ini nih, oke sekarang ya. Belajar dulu dok semalam. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Drunska nih sudah lebih jelas ya. Ada pencerahan lah di Sabtu ini ya. Semoga informasi yang dibagikan hari ini bisa menambah wawasan sahabat Drunska di rumah juga. Nah itu dia sahabat Drunska, informasi dari Dr. Igin Ginting terkait ruptur ligamen pada lutut. Dan terima kasih Dr. Igin Ginting untuk informasi yang sudah dibagikan bersama dengan kita semua di hari ini dok. Ya, saya juga seneng ya hari ini bisa diajak bincang-bincang ya, dikasih jus jeruk pagi-pagi ya. Dari kafe dia. Semoga yang saya informasikan hari ini bisa bermanfaat ya, menambah wawasan kepada sahabat Drunska dan juga menambah volume poliortopedi. Oke. Iya dok. Dan sahabat Drunska penting banget nih untuk sahabat Drunska yang hendak periksa ke rumah sakit. Sekarang nggak usah khawatir lagi karena Drunska tetap aman. Sahabat Drunska bisa melakukan pendaftaran secara online juga melalui aplikasi Dr. Un SKA Mobile. Drunska Mobile, pendaftarannya bisa lebih mudah dan dapat diakses kemana saja. Jadi nanti kalau mau periksa ke ortopedi bisa via aplikasi Drunska Mobile. Pendaftarannya menggunakan aplikasi Drunska Mobile berlaku H-7 sampai H-1 pemeriksaan ya. Kemudian menginformasikan juga buat sahabat Drunska di rumah, kalau perlu konsultasi dengan dokter, saat ini rumah sakit menyediakan juga pelayanan telemedicine, di mana konsultasi tatap muka juga bisa dilakukan melalui aplikasi smartphone. Dan untuk obatnya juga bisa diantar juga melalui layanan antar obat atau LAO. Dan Dr. Igin Ginting terima kasih banyak dok untuk informasi hari ini. Dan tidak terasa waktu perjumpaan kita sama sahabat Drunska udah hampir habis dok. Aduh sayang sekali ya, saya sungguh sangat-sangat senang nih. Jadi saya dengar Mbak Kristina nih seperti Drunska ini seperti one stop service ya kan. Semuanya bisa pokoknya ya. Bisa. Jadi jangan ragu lagi sahabat Drunska untuk artinya kalau ada keperluan yang menanyakan tentang sakitnya atau apa, segera aja ke Drunska ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Igin Ginting untuk edukasi dan informasi yang diberikan pagi hari ini kepada sahabat Drunska. Dan sebagai penutup dok, mungkin ada take home message yang hendak disampaikan sama sahabat Drunska sekalian di rumah dok. Ya, take home message-nya ya, cedera lutut bukan suatu momok yang menakutkan. Tidak selalu harus dioperasi ya, ataupun mencari solusi sendiri. Sudah ada ahlinya, sudah ada tempatnya di Drunska, maka jangan ragu lagi ya. Terima kasih banyak Dr. Igin. Terima kasih juga untuk semua sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti live Instagram hari ini dari awal hingga akhir. Pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui postingan Instagram TV kami, dan stay tune aja jadi di Instagram @drunska. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berakhir pekan buat sahabat Drunska sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan. Kita berdoa bersama agar wabah virus corona ini segera berakhir. Drunska tetap aman untuk kita semua. Sampai jumpa di bincang-bincang sama doi selanjutnya. Yes.